Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Kita ketahui memang dalam bermuamalah pasti ada ilmunya. Tidak hanya muamalah, apapun yang kemudian juga dilakukan oleh seorang muslim dan juga muslimah tentu didasari atas Al-Quran maupun hadis. Tadi sudah disebutkan berbagai macam fikih, kemudian juga dengan kondisi beberapa ayat-ayat yang menunjukkan memang bahwa dalam kehidupan itu ada manajemennya secara istilah. Kalau kita bicara mengenai lembaga keuangan, tentu ini juga menjadi sebagai salah satu fasilitator atau sarana membantu kita yang mungkin secara umum lemah dalam hal manajemen. Tapi di satu sisi juga ada hal yang kemudian juga sebagai sarana untuk bisa memfasilitasi akan hal ini. Bagaimana dengan kondisi lembaga-lembaga yang hadir hari ini, Pak? Ya, pemirsa Duta TV yang berbahagia, barangkali ini sekilas terkait dengan dunia perbankan ya, karena tidak lepas kaitannya dengan dunia perbankan. Jadi kalau zaman Rasul dulu belum ada yang lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, kemudian asuransi, pegadaian, pembiayaan, pasar modal dan lain sebagainya. Dulu hanya ada Baitul Mal. Baitul Mal itu dulu fungsinya adalah untuk menyimpan harta-harta berupa infak, zakat, sedekah ataupun harta-harta rampasan dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu dijadikan sebagai dana sosial. Nah, namun di lain sisi selain berkembangnya itu ada keinginan bagaimana kalau misalnya membantu fakir miskin ini lewat apa? Atau orang yang kebanyakan hartanya ini mau menabung di mana? Nah, kemudian tumbuh menjadi bank Baitul Mal Muamalat. Jadi selain menyimpan juga memberikan atau menyalurkan kepada masyarakat. Nah, kondisi saat ini bermunculanlah lembaga-lembaga keuangan seperti bank, asuransi dan lain sebagainya. Nah, pada intinya semua itu adalah membantu kita dalam hal dalam kehidupan kita. Jadi misalnya perbankan misalnya ya, ada seorang pengusaha yang memang bagus dari segi bisnisnya, menjanjikan, namun dia kurang dalam hal permodalan. Nah, ini akan lebih bagus lagi kalau misalnya pihak perbankan membantu, bank syariah terutama ya, membantu pengusaha tersebut untuk menambahkan modalnya, sehingga dengan bertambahnya modal, income-nya pun juga akan bertambah. Nah, ini kan artinya pihak perbankan terbantu secara finansial, pengusaha pun juga terbantu. Yang tadinya modalnya sedikit tambah besar, dengan bertambah besarnya modal itu keuntungan juga akan bertambah besar. Nah, ini di dunia perbankan. Belum lagi misalnya ya, kita melihat lembaga yang lain, asuransi misalnya ya. Jadi asuransi ini dia mencoba mengacu kepada hal-hal yang ada di masyarakat, misalnya rukun kematian ya, kematian itu persis sama dengan apa yang dilakukan oleh lembaga asuransi. Jadi rukun kematian itu dia mengumpulkan uang dari masyarakat, mungkin 10.000 per minggu gitu ya, atau per bulan pembayarannya gimana. Yang mana nanti uang itu akan diberikan kepada ahli waris ketika anggotanya meninggal, ayahnya atau ibunya, dan itu diberikan kepada ahli waris, entah itu buat penguburan dan lain sebagainya. Nah, jadi ada sifat tolong menolong masyarakat itu kepada orang yang terkena bencana. Nah, ini baru satu hal, belum lagi kita melihat yang secara luas barangkali ya, ada ACT, itu kan mereka mengumpulkan dana yang kemudian untuk memberikan donasi kepada korban bencana ya. Betul. Nah, artinya apa? Asuransi itu juga perlu bagi kita untuk perlindungan diri terutama ya. Kalau suatu saat misalnya kita meninggal dunia, kemudian khawatir tentang keberlanjutan pendidikan anak-anak kita, tidak salahnya kita mencoba mengasuransikan anak-anak kita, asuransi pendidikan misalnya. Kalaupun kita tidak meninggal, ya mereka terbantu. Nanti kalau mereka mau masuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, itu ada bantuan dari asuransi. Ini disebut dengan asuransi pendidikan gitu ya. Jadi ini sangat membantu sekali lembaga ini ya, terkait dengan asuransi jiwa barangkali kita sebagai orang tua karena meninggalkan ahli waris. Asuransi pendidikan ini sangat terbantu sekali bagi anak-anak kita yang ingin meneruskan jenjang pendidikannya dari SD sampai ke perguruan tinggi. Nah, begitu juga lembaga-lembaga lain juga sangat mendukung ya. Ada pegadaian barangkali yang orang yang membutuhkan uang, cuma tidak ada tapi ada barang, kendaraan atau mobil, ya bisa digadaikan BPKB-nya gitu ya. Kemudian cairlah uangnya.
Nah, itu seperti itu. Artinya memang sekali lagi pilihan itu banyak, kembali kepada pilihan masyarakat masing-masing begitu ya, dengan kondisi dan situasi tertentu, maka tidak lain tidak bukan adalah keputusan tersebut diambil sesuai dengan hal-hal yang kemudian juga dibutuhkan. Kalau kita bicara secara umum terakhir dalam kondisi muamalah dalam Islam ini sendiri kan cakupannya cukup luas Pak ya. Tidak hanya bicara mengenai penjual dan pembeli, syarat-syarat sah dalam berdagang dan lain sebagainya, tapi juga yang menarik di awal tadi seperti bahas adalah bicara mengenai akad yang mungkin tidak ada di daerah manapun, ya ini ada ungkapan jual dan kemudian juga tukar begitu. Kalau kita ke daerah lain kan rasanya pasti ucapannya hanya seputar terima kasih dan lain sebagainya. Nah, sejauh mana Islam memandang akan hal ini, terutama dalam kaidah-kaidah daerah begitu yang kemudian juga diterapkan di dalam kondisi kemasyarakatan kita. Terkait dengan pengelafalan tukarlah jual belilah, kalau kita mengacu kepada usul fikih lah, ada dalam usul fikih itu yang disebut al-adah muhakamatun. Kebiasaan itu menjadi suatu hukum suatu daerah. Nah, karena kebiasaan kita adalah tukarlah, juallah, itu bahasa Banjar ya, bahasa Banjar. Artinya itu sudah menjadi suatu hukum. Sah sudah akadnya. Karena dengan melafalkan tukarlah, juallah itu pun merupakan bagian dari sigat. Nah, sigat suatu transaksi jual beli kita. Jadi tidak masalah bagi kita ya mengatakan jual belilah itu. Nah, kemudian tradisi ini barangkali sudah mendarah daging di wilayah Banjar terutama ya. Jadi kalau kita mencoba ini membawa ke tempat lain, itu ke wilayah lain itu maka akan berbeda. Saya pernah dulu waktu sekolah gitu ya, waktu kuliah membawa adat ini ke daerah lain, maka orang akan menjadi bingung. Tukarlah. Dia kira tukarlah itu menukarkan uang dari uang 10.000, 2.000, 5.000, 5.000 dan sebagainya. Jadi memang kita punya ciri khas tersendiri ya terkait dengan akad atau sigat yang kita lakukan di daerah kita masing-masing itu. Baik, artinya memang itu menjadi bagian yang harus kita syukuri sebenarnya, karena tentu mungkin selain ini sebagai bentuk akad yang bisa dibilang cukup istimewa orang Banjar, namun juga tentu menjadi sebagai salah satu tradisi yang positif untuk kita dalam berdagang. Artinya di satu sisi mungkin antara pembeli dan juga penjual ini memiliki kesepakatan dalam hal akad yang kemudian juga disebutkan. Terakhir untuk kesimpulan yang bisa disampaikan oleh Pak Lutfi Sahal hari ini. Dalam kesimpulan ini saya mencoba mengutip hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ya. Insyaallah kurang lebihnya seperti ini. Innaka antada'a warasataka agni'a khairum min antada'hum alatan yatakaffafuna an-nasa fi aidihim. Sesungguhnya janganlah meninggalkan ahli waris dalam keadaan fakir. Harapannya kaya itu lebih bagus daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Nah, artinya apa? Kalau kita mencoba menelaah lebih jauh terkait dengan hadis ini, hadis Nabi ini, kita mencoba dianjurkan oleh Nabi untuk menjadi kaya. Dengan kita menjadi kaya, kita bisa mewariskan kekayaan ini kepada ahli waris kita. Dan dengan ahli waris kaya itu mereka sejahtera ke depannya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan ahli waris yang lemah secara ekonomi, lemah secara finansial. Harapannya mereka bisa bertahan atau sejahtera secara ekonomi. Nah, dengan demikian mereka tentunya untuk menjalankan rukun Islam yang 5 itu lebih mudah ya. Karena kita kalau lemah secara ekonomi bagaimana mau berzakat, hartanya ya tidak ada gitu kan. Kalaupun ada hartanya belum sampai nisabnya. Nah itu. Jadi memang betul-betul kita harus menjadi seorang kaya ya, sebagaimana kita paparkan sebelumnya tadi bahwa Nabi usia 25 tahun itu sudah menjadi seorang saudagar. Nah, kita umur 30, 40 masih belum apa-apanya gitu. Jadi yuk kita kembali lagi melihat Nabi itu secara keseluruhan hidupnya. Jangan hanya pada beliau usia 40 sampai 63 tahun wafatnya beliau. Nah, barangkali umur 40 sampai 63 beliau fokus kepada ukhrawi. Jadi beliau banyak beribadah. Nah, sementara umur 0 tahun sampai 40 tahun itu berbisnis. Ini yang perlu kita teladani ya. Jadi jangan
sebagian saja kita mencontoh beliau itu. Jadi semuanya sepanjang hidup beliau. Oke, artinya memang sekali lagi teladan itu nyata bahwa datangnya dari Rasulullah SAW di berbagai bidang, tidak hanya bicara mengenai ibadah, keimanan ataupun juga ketauhidan kita, namun juga dengan kondisi seperti itu Rasulullah pun begitu mengajarkan akan yang namanya kerja keras, kemudian juga akan kemauan dan hal-hal yang sifatnya memang dibenarkan dalam agama, yang kemudian juga tidak memaksakan dan kemudian juga sesuai dengan kondisi situasi tertentu. Semoga dengan tayangan hari ini insya Allah memberikan keberkahan dan kebermanfaatan bagi para pemirsa di rumah. Terima kasih Pak Lutfi Saleh SHY MHSI yang tentunya sudah hadir di studio Duta TV. Terima kasih juga bagi para pemirsa yang di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis Sore hari ini. Akhirnya kami undur diri dari hadapan Anda, tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.